Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI, dan tidak lupa juga kepada teman-teman perbankan syariah 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menanggapi perihal video dari Bapak Wadud mengenai uang dan fungsinya. Baik, sebelum saya menanggapi terkait video tersebut, saya akan menjelaskan sekilas terkait penjelasan dari video tersebut. Yang pertama yakni definisi dari uang. Apa sih yang dimaksud dengan uang itu? Uang adalah benda atau alat yang digunakan untuk alat tukar dalam kegiatan ekonomi yang dapat diterima oleh masyarakat. Jadi uang itu diciptakan atau diterbitkan guna untuk sebagai alat pertukaran antara barang dan juga uang nanti. Jadi istilahnya itu sebagai alat pembayaran dan juga diterima oleh masyarakat umum, seperti itu. Kemudian yang kedua yakni jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya, yakni terdiri dari uang logam dan uang kertas. Dimana yang pertama uang logam yakni terbuat kalau zaman dulu terbuat dari dinar dan dirham, yang mana untuk nilai uang tersebut tidak akan berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua yakni uang kertas. Sebelumnya uang logam itu terbuat dari aluminium, logam, dan stainless. Kemudian uang kertas, di mana uang kertas itu diterbitkan oleh Bank Indonesia yang digunakan untuk alat tukar pembayaran kalau di Indonesia sendiri. Jadi uang kertas itu terbuat dari kertas gitu. Kemudian yang ketiga jenis uang menurut lembaga pengeluarannya, di mana terdapat dua jenis uang berdasarkan lembaga pengeluarannya, yakni uang kartal dan uang giral. Di mana uang kartal itu seperti uang kertas dan uang logam. Kemudian uang giral itu semacam produk yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yakni berupa cek, wesel, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya uang menurut nilainya. Menurut nilainya jenis-jenis uang. Yang pertama itu uang penuh, yang dimana uang penuh itu contoh uang dinar. Uang dinar itu kan uang yang terbuat dari logam emas, yang mana itu apabila dalam dinar tersebut terdapat beratnya 10 gram, maka apabila nantinya itu dipotong menjadi 2, maka uang tersebut nominalnya tetap 10 gram, seperti itu. Jadi uang penuh itu tidak akan berkurang meskipun nominalnya atau barang uang tersebut dikurangi, seperti itu. Kemudian yang kedua yakni uang tanda, di mana uang kertas dengan nominal tertulis apabila itu rusak maka nominalnya yang akan berkurang. Jadi ini kebalikannya dari uang penuh. Dari uang tanda ini nominalnya, contohnya uang kertas nominalnya 10.000, maka semisal nanti uang kertas itu entah rusak maka itu nominalnya akan berkurang, bahkan tidak akan berlaku, seperti itu. Kemudian selanjutnya fungsi uang, di mana fungsi uang ini terdapat 3. Yang pertama itu sebagai alat tukar, ya, yang sudah dijelaskan pada definisi tadi, bahwa tujuan dari diterbitkannya uang ini sebagai alat tukar, yang mana sebagai alat tukar. Jadi apabila kita ingin membeli suatu barang itu mesti menggunakan namanya uang. Jadi uang ini sebagai alat pertukaran. Kemudian yang kedua yakni sebagai alat hitung atau nama lainnya unit of account, yang mana
dalam satuan hitung ini uang berfungsi sebagai satuan hitung. yakni uang ini nominalnya bisa dihitung, yakni ada uang 1.000, ada uang 2.000, dan sampai 100.000 seperti itu. Kemudian uang sebagai alat penyimpanan nilai, yang mana uang ini juga bisa disimpan dengan nilai berapapun seperti itu. Kemudian fungsi turunan dari uang tersebut, yang mana yang pertama yakni sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Jadi Bank Indonesia mengeluarkan atau menerbitkan alat pembayaran transaksi yang sah, yakni berupa uang seperti itu. Jadi semuanya transaksi dalam entah itu transaksi barang atau jasa itu diresmikan atau disahkan, produk atau barang yang menjadi milik kita itu ditukar oleh uang seperti itu. Kemudian sebagai alat pembayaran utang, ini sudah jelas ya, uang itu kalau apabila kita mempunyai utang, maka itu kita juga meminjam uang, maka kita harus mengembalikan uang juga, jadi seperti itu. Kemudian sebagai penimbun kekayaan, jadi uang itu kan ada nominal, ada jumlahnya seperti itu. Jadi itu nanti semisal untuk menghitung berapa kekayaan kita, itu bisa terhitung dari berapa uang yang kita punya, dan juga aset-aset yang kita punya itu kan bisa dihitung menggunakan nilai uang seperti itu. Kemudian sebagai alat pemindah kekayaan, jadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Wadud bahwasanya untuk pemindahan kekayaan, jadi uang ini bisa berfungsi sebagai alat pemindahan kekayaan, dimana contohnya apabila kita mempunyai suatu kebun atau sawah di di daerah lain, contohnya di daerah Lumajang seperti itu. Nah, kemudian kita pindah ke Jember, maka sawah dan kebunnya itu bisa dipindahkan di Jember. Bagaimana caranya? Ya ini kita menjualnya, kemudian kita membeli kembali di Jember seperti itu. Kemudian sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi untuk roda perekonomian itu tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa lepas dari yang namanya uang. Jadi apabila kita mempunyai uang, maka kita untuk didorong untuk bertransaksi untuk memperjalankan roda perekonomian seperti itu. Ya sebaliknya, apabila kita tidak mempunyai uang, maka perekonomian itu akan terhenti dengan begitu saja. Kemudian yang selanjutnya yakni fungsi uang menurut ekonomi Islam, yang mana ini sudah diatur oleh Islam itu sendiri. Yang pertama yakni sebagai alat tukar. Jadi sudah jelas ya tadi bahwasanya memang uang itu sebagai alat tukar seperti itu. Kemudian sebagai alat hitung. Nah, jadi nominal dari uang tersebut bisa kita dapat jumlahkan antara uang yang lain dengan antara uang yang satu dengan uang yang lainnya. Kemudian yang terakhir fungsi uang yakni sebagai penyimpan kekayaan. Ya, terima kasih. Mungkin tanggapan dari saya itu dari Bapak yang menjelaskan tentang uang dan fungsinya ini mungkin cukup jelas, tapi bisa lebih dijelaskan lagi mengenai mengenai jenis uang menurut lembaga jenis uang menurut bahan pembuatannya. Nah itu kan ada namanya yang pernah saya tahu itu uang berdasarkan bahan pembuatannya itu kan ada biaya untuk membuat uang itu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana uang itu dibuat seperti itu. Dari Bank Indonesia itu pasti kan mempertimbangkan dengan bahan untuk bahan kertasnya sendiri, atau uang logamnya itu dengan uang logam itu berapa terdapat sedikit tembaga atau besinya berapa untuk uang logamnya seperti itu. Baik, mungkin itu tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.